Tentang dalil kunut subuh ataupun membaca doa kunut subuh itu banyak kawan-kawan ya, saudaraku umat Islam khususnya dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membacakan beberapa dalil karena banyak dalil yang membahas tentang kunut subuh. Tujuan kita di sini hanya untuk menambah wawasan supaya jangan ada yang berburuk sangka di antara umat Islam. Karena belakangan ini seakan-akan mereka yang berkunut subuh itu beribadah bukan dengan tuntunan Rasulullah. Ini yang harus kita kaji ulang. Jangan lagi ada anggapan seperti itu. Mau antum yang pakai kunut subuh itu lanjutkan. Mau antum tidak membaca kunut subuh itu juga tetap sah karena kunut subuh bukan daripada rukun sembahyang. Jadi jelas kawan-kawan ya. Intinya supaya kita yang tidak memakai kunut jangan lagi menganggap bid'ah mereka yang melaksanakan sembahyang subuh dengan memakai doa kunut. Maka kita akan bacakan dalil-dalilnya dengan kita kaji secara kajian ilmiah, lengkap dengan ilmu mustahal hadisnya dan lain sebagainya, perawinya dan lain sebagainya akan kita bahas supaya jangan ada lagi anggapan mereka yang berkunut subuh itu seakan-akan bukan berdasarkan tuntunan dalil. Ini suatu kesalahan yang besar karena mereka-mereka yang melaksanakan kunut subuh itu berdasarkan dalil, hadis-hadisnya juga sahih dan lain sebagainya. Taif akan kita bacakan hadis yang pertama. Ini banyak sekali hadis ini kawan yang bisa kita bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'i fi salati subhi fi rak'ati tsaniyati raf'a yadayhi fayad'u bihadza du'a Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Rawahul Hakim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijarafa'a ra'sahu apabila mengangkat yang Nabi akan kepalanya daripada ruku pada sembahyang subuh, maksudnya daripada ruku ketika iktidal ya, setelah iktidal sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang kedua, rafa'a yadaihi artinya merapak. Nabi ini mengangkat, Nabi akan kedua tangannya, fayad'u bihaja doa, maka berdoa ianya Nabi dengan ini doa. Bagaimana doanya? Allahumma hdini fiman hadait ila akhirih. Maksud ila akhirih ini hingga seterusnya. Karena doa kunut itu kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait hingga akhirnya seterusnya. Rawahul Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan haza sahih qala sahih, artinya Imam Hakim mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Nah, seorang perawinya mengatakan ini sahih, masa kita yang bukan ulama muhaddis, bukan ulama-ulama ahli hadis mengatakan hadis tentang kunut subuh itu lemah? Wow, itu bukan ilmiah kawan-kawan ya. Sedangkan perawinya saja sudah mengatakan ini hadis sahih. Masa kita berani mengatakan hadisnya dhaif? Berarti itu kita sok tahu namanya, itu lebih pintar ketimbang orang perawi hadis. Itu lucu juga kalau kita seperti itu kawan ya. Baik, kita akan bacakan dalil yang lain lagi, yaitu An Anasi annahu su'ila, daripada Anas annahu bahwa sungguhnya Anas su'ila ditanyakan akannya Anas anil kunut, daripada kunut fi salati subhi pada sembahyang subuh, qabla ruku'i au ba'dahu, apakah kunutnya itu qabla ruku, sebelum kita ruku, au ba'dahu atau sesudahnya ruku. Faqala, maka berkata ianya Anas, qala kan itu kan takdirnya kalau ilmu nahwu sarafnya kan ada di takdirnya, yaitu huwa, kembali kepada Anas. Berkata ianya Anas, kilahuma naf'alu, dua-duanya kami buat, kata Anas. Qablu yakni sebelum ruku,
dan sesudah ruku. Artinya Anas mengatakan dalam hadis ini bahwasanya tentang kunut subuh itu, kalau kita di Indonesia mazhab Imam Syafi'i itu kan mereka kunut subuhnya sesudah iktidal, sami Allahu liman hamidah rakaat kedua, baru Allahumma hdini fiman hadait hingga seterusnya kawan-kawan ya. Kemudian au ba'dahu, artinya ada imam-imam yang lain mereka itu membaca kunut sesudah sebelum ruku. Artinya mereka membaca kunut dulu ya pada rakaat yang kedua, Allahumma hdini, kemudian baru mereka ruku. Sementara kalau mazhab Imam Syafi'i, karena Indonesia mayoritasnya Imam Syafi'i, sehingga kunut subuhnya itu kan sesudah ruku dulu baru iktidal, sami Allahu liman hamidah, setelah baca tasbih dan lain sebagainya baru Allahumma hdini fiman hadait. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Itu Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Nabi. Ini yang perlu kalian garis bawahi kawan-kawan ya. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang memang beliau beruntung ya. Kenapa beruntung? Karena beliau punya kesempatan menjadi khadim, membantu Nabi. Artinya kebutuhan-kebutuhan Nabi, menyiapkan air wudhu, membersihkan ini dan lain sebagainya, tentang kebutuhan-kebutuhan Nabi. Nah, secara kita berpikir ilmiahnya, seorang yang sangat dekat dengan Rasulullah ada melaksanakan kunut subuh, tentu Rasulullah SAW melihat perbuatan Anas bin Malik ini. Kalau Rasulullah melihat kalau memang itu adalah suatu bid'ah yang mungkarah, bid'ah yang sangat mungkar, tentu sudah duluan sahabat Nabi Anas bin Malik ini yang ditegur oleh Rasulullah SAW. Oke, kita sambung lagi kawan-kawan ya. Pokoknya banyak sekali hadis tentang kunut subuh ini kawan-kawan. Makanya jangan terpaku hanya kepada pemahaman tunggal. Itu yang tidak bisa dalam agama kawan-kawan ya. Karena ilmu agama itu luas. Bahkan ketika berbicara ilmu agama itu diibaratkan dengan yufaqih. Artinya memang harus betul-betul faqih, menguasai ilmu agama supaya jangan mudah seakan kita cuman yang benar. Itu kalau kita tidak menguasai betul-betul ilmu agama ini, sungguh akan terjadi seakan kitalah yang benar, kitalah yang cuman paling sunnah, kita yang paling ikut sunnah Rasulullah, yang lain bid'ah. Hal demikian terjadi kenapa? Karena kurangnya wawasan dan kurangnya keinginan kita untuk mencari informasi-informasi yang benar. Karena kurangnya keinginan kita untuk mengkaji hadis, mengkaji Al-Quran dan lain sebagainya. Padahal amaliyah-amaliyah yang ada di Indonesia ini itu adalah amaliyah yang dikaji oleh para ulama terdahulu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan anggap sembarangan, jangan sepelekan amaliyah-amaliyah yang diajarkan oleh para ulama terdahulu. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Pokoknya ini tentang hadis kunut subuh ini banyak sekali kawan-kawan ya. Memang yang bisa kita kutip dari kitab-kitab para ulama dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Anil Awam bin Hamzah qala sa'altu Aba Utsman 'anil qunuti fi subhi qala ba'da ruku' qultu amman qala an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu rawahu al-Baihaqi. Daripada Awam bin Hamzah, beliau berkata, saya bertanya kepada Abu Utsman tentang kunut pada sembahyang subuh. Jadi Awam bin Hamzah ini bertanya kepada Utsman tentang kunut pada sembahyang subuh. Beliau menjawab sesudah ruku, artinya dibaca sesudah ruku. Saya bertanya lagi, kata Hamzah. Hamzah bertanya lagi, aman, artinya dari siapa itu? Artinya fatwa siapa itu? Qala, berkata ianya, an Abi Bakrin, daripada Abu Bakar, wa Umar dan Utsman radhiyallahu anhum, semoga meridai oleh Allah anhum, daripada mereka itu. Jadi jelas ya bahwasanya tiga orang khalifah Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka itu membaca kunut pada sembahyang subuh. Nah, mungkin durasi kita tidak
banyak karena kita ini membuat videonya di TikTok, maka bila ingin kawan-kawan kita lanjut, maka akan kita bacakan lagi banyak lagi hadis tentang kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.